Nah, anak-anak kita, generasi kita ke depan di Aceh Selatan menjadi generasi yang benar-benar bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi jiwanya juga berjiwa Al-Quran. Bukan selalu membersihkan, tapi menjaga kebersihan. Membersihkan itu cukup dalam seminggu sekali, tapi menjaganya itu yang harus sekali rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di podcast Bumi Pala. Hari ini begitu istimewa ya, karena dapat dihadiri oleh Tengku Muhammad Ridho Agung. Beliau ini adalah Direktur Madrasah Ulumul Quran Tapatuan, MUQ ya, yang baru ya. Udah berapa hari? 10 hari. Baru 10 hari ya. Masih muda ya, energik, sangat luar biasa ya. Dalam keseharian juga saya kenal benar dengan beliau ya. Karena sebelumnya juga sempat juga kita sama-sama di PKU ya. PKU. Pendidikan Kader Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama begitu ya, Aceh Selatan. Baik Tengku Ridho, yang pertama sekali tentu kami di podcast Bumi Pala menyampaikan selamat atas amanah ini ya. Semoga senantiasa ini bisa diemban dengan baik, amanah ya. Dan target apa yang ingin dicapai bagian dari pendidikan ya, pendidikan keagamaan ini, yang juga ada pendidikan umum di sana, itu bisa tercapai dengan baik. Baik Tengku Ridho, saya melihat ada dua hal penting, dua terminologi ya. Yang pertama pendidikan dan yang kedua pengajaran. Saya merasa sedikit bertanya begitu ya. Umumnya guru-guru sekarang itu kan hanya ngajar. Betul, betul. Sehingga agak berbeda dengan zaman dulu gitu. Betul. Kalau zaman dulu itu berpas-pasan saja sama guru begitu ya. Kalau naik sepeda kita mesti turun begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini realitas yang terjadi begitu ya. Nah, kira-kira menurut Tengku Ridho ya, yang sudah mendapat kepercayaan sebagai direktur di MUQ Tapatuan, bagaimana mengkombinasi antara pendidikan dan pengajaran ini ya, sehingga apa harapan orang tua itu bahwa budi pekerti, berakhlakul karimah itu tidak hanya cerdas, itu menjadi produk, output dari Madrasah Ulumul Quran Tapatuan. Silakan. Oke. Inilah sebenarnya terima kasih kepada Pak Mas Rijal selaku Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup atas waktunya telah diundang 5 hari di podcast Bumi Pala ya. Terkait yang pertama tadi yang tentang pendidikan dan pengajarannya. Dalam istilah mungkin dalam bahasa Arab, pendidikan ini bermakna luas ya. Bukan hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan. Rabba yurabbi tarbiyatan ini berarti pendidikan, berarti mendidik dari segala hal, bukan hanya transfer knowledge. Ada berbeda dengan kosakata pengajaran. Pengajaran dalam bahasa Arab darasa yadrusu, berarti mengajar, idris, mudarris, mengajar begitu. Nah, dalam hal dua ini semakin kesini fungsi seorang pendidik itu sudah tergeser dari murabbi yang menjadi mudarris. Nah, hari ini nanti di MUQ ini juga menjadi bagian dari perkara yang telah kami inventarisir untuk kita evaluasi guru-guru ini, kembali kita motivasi. Kita kembali kita motivasi baik itu secara spiritual, motivasi mengajar, agar tidak hanya sekedar transfer knowledge kepada peserta didik, tapi juga transfer adab, perilaku, tingkah laku, karena
tujuan daripada pendidikan ini bukan hanya learning to know, tapi juga learning to do begitu. Dan akhlak ini sebenarnya yang membuat manusia lebih bernilai daripada sekedar pengetahuannya. Dan ini insya Allah pelan-pelan atas amanah ini sebagai direktur di Madrasah Ulumul Quran, ini akan kita evaluasi sedikit-sedikit guna anak-anak kita, generasi kita ke depan di Aceh Selatan menjadi generasi yang benar-benar bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi jiwanya juga berjiwa Al-Quran. Ya, berjiwa Qurani ya. Berjiwa Qurani. Ya. Saya agak melangkah sedikit ini ada momentum ini. Beberapa hari kemudian, beberapa hari ke depan ini ada peringatan Hari Lingkungan Hidup ke 51. Yang kegiatan ini secara nasional secara internasional itu dipusatkan di Pantai Gading. Nah, beberapa diskusi itu sepakat bahwa membangun karakter anak-anak itu untuk mencintai lingkungan itu dibangun dari keluarga dan juga dari sekolah. Nah, karena MOOC itu boarding gitu ya. Nah, mereka belajar, kemudian bermain, tinggal di sana, makan di sana begitu. Saya meyakini bahwa banyak juga itu. Ada plastik, ada sampah-sampah lainnya begitu, Tengku Ridho kan. Kira-kira nanti seperti apa kiat yang akan Tengku Ridho lakukan ya sehingga terjadinya pengurangan sampah plastik. Ya. Nah, sebenarnya masalah lingkungan ini Islam juga mengajarkan kita. Selain kita hablum minallah ya kan, hablum minan nas juga hablum minal alam. Betul. Jadi ini juga bagian yang diajarkan dalam Islam. Nah, terkait suasana di MOOC sejauh ini selama 10 hari ini setelah dilantik memang ada beberapa catatan tentang lingkungan. Yang pertama mungkin masalah sampah, masalah mungkin santri-santri ini tentang keindahan, bagaimana mereka menempatkan pakaian segala macam. Mungkin nanti kita mulai dari yang kecil ya, karena ini memang Islam selalu menganjurkan kita an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada keimanan. Terkait sampah mungkin kita nanti mencoba menerapkan, kita mengarahkan untuk mengurangi sampah plastik nih, yang pertama sekali. Yang kedua setelah ini kita lakukan, nanti kita berharap nanti ada pemilahan sampah, mana sampah organik dan organik, karena ini juga perlu biar bisa saling bekerja sama nanti dengan DLH. Kemudian juga untuk mudah-mudahan sampah ini nanti anak-anak ya pasti banyak ya. Mudah-mudahan bisa di pemanfaatan ulang lah, seperti daur ulang ya. Daur ulang begitu. Ya, paling tidak begini Ustaz Ridho, paling tidak itu yang keluar dari asrama MOOC begitu ya, sudah terpilah. Betul. Sudah terpilah yang plastik yang non plastik. Saya kira ini sesuatu yang inovasi dan memang yang harus dilakukan oleh manajemen di MOOC ya. Mungkin saya tambahkan sekali Pak Mas. Boleh? Ini kalau ada yang menonton dari guru-guru atau asatis daripada Madrasah Ulumul Quran, ini mari sama-sama kita mengajak, saling mengingatkan untuk kita nampakkan citra Islam ini sebagai agama yang menjunjung tinggi kebersihan, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai peduli terhadap lingkungan. Ada beberapa pondok pesantren yang pernah saya kunjungi. Mungkin ini ada pesantren Tahfizul Quran Sulaimaniyah Turki. Ini sangat bersih. Kunci mereka itu bukan selalu membersihkan, tapi menjaga kebersihan. Membersihkan itu cukup dalam seminggu sekali, tapi menjaganya itu yang harus sekali rutin. Itu. Ya, luar biasa. Ya, pemirsa sekalian, saya memang mengenal sekali dengan Tengku Ridho ini, dan beliau juga pernah memberikan hadiah kepada saya. Jadi beliau memberikan buku tulisan beliau sendiri yang berjudul Strategi Marketing Gerakan Islam Transnasional.
Tapi saya belum habis bacanya. Saya hanya sinopsisnya saja. Ya, Kemudian ada testimoni dari Mahfud MD ada di sana, begitu ya pengantarnya. Saya hanya membaca itu. Ini kesempatan terbaik bagi saya dan kita semua untuk mendengar ya apa konten, apa isi, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Ridho dari bukunya ini. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya buku ini kita kemas dengan sangat sederhana Pak Mas, karena ini berawal daripada sebuah tugas akhir. Tapi waktu itu saya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan manajemen pendidikan. Pendidikan ini kan tidak melulu bicara peserta didik, uang belajar, tapi juga bicara bagaimana faktor X daripada pendidikan. Yaitu kita hari ini di zaman digital, di era informasi, yang mana Islam ini, pemahaman wawasan Islam ini tidak hanya kita terima lokal, juga ada pemahaman, ideologi, ajaran tentang Islam ini juga berlalu lalang lintas negara. Nah, begitu. Jadi Islam agama yang universal, sedangkan gerakan Islam transnasional ini adalah gerakan Islam yang hadir belakangan, yang mengikuti suatu sekat negara dengan dibantu dengan digital, begitu kan. Nah, jadi yang dimaksud gerakan Islam transnasional ini, kalau kita sebagai warga negara Republik Indonesia, berarti gerakan yang hadir di Indonesia secara sekat dari luar wilayah negara Indonesia dari segi waktu, yaitu pasca kemerdekaan. Nah, ini kita petakan dulu. Nah, kita sekat dulu. Terus gerakan Islam nasional ini perlu dicatat tidak selamanya membawa dampak negatif. Juga ada membawa dampak positif. Intinya seperti pedang bermata dua lah. Nah, ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Terus dari gerakan Islam transnasional ini, kalau kita mulai dari yang positif dulu, ini membawa nilai-nilai modernisasi pendidikan. Karena dia mungkin dari negara luar, kan? Nah, tapi juga ada apabila ini dikemas dengan fanatisme, sehingga ini membawa nilai-nilai yang tidak baik dengan lingkungan kita di Indonesia. Karena kita negara kesatuan, berbagai suku dan budaya, sehingga terjadi hal-hal intoleran. Nah, sehingga dalam catatan saya itu, gerakan transnasional ini secara keagamaan dia harus mengajarkan pemahaman agama yang moderat, atau dengan bahasa sekarang Kemenak mengistilahkan dengan moderasi beragama, begitu ya. Jadi moderasi beragama ini bukan suatu hal baru sebenarnya dalam Islam sendiri. Tawasun, tasamu ini sudah diajarkan, cuma dikemas oleh negara dengan bahasa moderasi beragama. Nah, ini dari gerakan-gerakan transnasional ini ada yang membawa dampak positif, ada yang membawa dampak negatif. Dampak positifnya salah satunya membawa modernisasi pendidikan. Apalagi dari Turki, dari Arab, ini kan pendidikan mereka sudah maju, membawa dampak modernisasi. Nah, yang perlu digarisbawahi, karena kita dalam suatu wilayah negara, yang perlu dicatat, yang pertama ini tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Nah, Pancasila ya. Pancasila tentunya. Yang kedua, secara kita kultur Nusantara Asia Tenggara ini yang beragam, tidak boleh terjadi benturan sosial. Kalau di sini mayoritas berpahamkan Syafi'iyah, mazhab fikihnya Syafi'iyah, maka gerakan transnasional dengan mazhab fikih yang lain silakan hadir dengan konteks global, tapi jangan memaksakan orang lain. Ketika dimaksakan, inilah terjadi benturan-benturan sehingga ini membuat hidup umat beragama ini tidak rukun. Ya, ini juga berdampak ke lingkungan nantinya. Lanjutnya Pak, ke apa namanya kesimpulan dari yang penting dari buku Tengku Ridho ini apa kira-kira? Kita mengajak generasi-generasi milenial untuk tidak latah dalam menerima agama di era digital ini, di era informasi, di era Google ini. Harus punya daya tabayun, cek, klarifikasi, konfirmasi, sehingga kita tidak mudah memandang rendah orang lain, atau sehingga kita tidak mudah menyalahkan amalia orang lain, dan tidak mudah mengatakan sebenarnya negara ini tauhid. Mungkin semangat anak muda ya. Saya masih mengatakan Tengku Ridho ini walaupun sudah jabatannya direktur ya, tapi semangat anak muda yang punya lompatan-lompatan berpikirnya ini mestinya harus ditularkan kepada
anak-anak didiknya begitu ya. Walaupun tidak secara langsung masih mengelola manajemen, tapi ini juga harus bagaimana mengintervensi sehingga termotivasi anak-anak di MUK itu mengikuti jejak direkturnya. Amin. Begitu. Kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih baik. Kemudian terakhir mungkin ini saya ingin sampaikan sama Tengku Ridho ya. Pesan Tengku Ridho terhadap generasi muda kita seperti apa? Karena begini Tengku Ridho ya. Karena Anda muda begitu ya. Kemudian cerdas, berilmu pengetahuan. Karena bagi kami melihat bahwa kalau ini kemudian tidak bisa diminimalkan, maka itu akan berdampak buruk terhadap generasi kita ke depan. Pengaruh teknologi itu ternyata itu bisa melalaikan. Betul. Dengan semua jenis permainan, game online, ya, judi online dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menjadi faktor penghambat bagi kemajuan generasi muda kita masa yang akan datang. Ini mungkin yang terakhir, silakan pandangan Terima kasih. Bagi semua pemirsa yang menonton Bumi Pala Podcast ini, perlu kita ketahui kita hari ini hidup di era digital, di mana kita akses informasi ini tak terbendung. Ini bagaikan ibarat tsunami informasi. Betul. Sedikit kita buka ada informasi. Nah, kita harus punya daya saring yang kuat. Jadi kemarin ini sebenarnya kita juga ada buat literasi digital, bagaimana Islam mengarahkan kita dalam penggunaan digital. Yang pertama kita harus terpandu dengan dunia digital ini, terutama handphone atau laptop dan yang lain. Bagaimana kita bisa punya filter bagi jiwa kita. Banyak orang gara-gara digital ini mungkin main game online, kehabisan uang sehingga dia mencuri, bahkan terjadi hal yang kita tidak harapkan. Jadi kecerdasan digital ini yang pertama kita tahu kebutuhan kita dalam mengakses digital, dunia sosial, sehingga kita tidak lalai. Begitu juga dengan permainan game online ya. Terus juga dalam penggunaan digital ini perlu dikontrol dengan akidah. Dengan akidah bagaimana kita tahu apa yang harus kita buka, pemanfaatan waktu. Nah, jadi digital ini juga bagai pedang bermata dua, Pak Mas. Ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Kalau untuk media belajar silakan. Tapi ada satu tahap lagi yang lebih cakap bagi anak-anak muda ini, bagaimana digital ini bisa menghasilkan penghasilan yang halal. Nah, ini juga harus dipelajari. Bagaimana kita dengan digital bisa menggunakan ini sebagai marketplace, seperti itu. Jadi dalam berdigital, dalam kita menerima informasi, kita harus punya benteng keimanan yang kuat. Kemudian juga bagaimana kita kreatif dalam penggunaan digital, bukan hanya kita konsumtif saja, tapi bisa lebih produktif seperti itu, Pak Mas. Baik, terima kasih sekali nih. Demikian pemirsa sekalian, kita berbagi, berdiskusi dengan Tengku Muhammad Ridho Agung, ya. Beliau yang baru 10 hari dilantik menjadi direktur Madrasah Ulumul Quran Tapatuan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya. Dan demikian para pemirsa sekalian, pertemuan kita, diskusi kita dengan Tengku Muhammad Ridho Agung. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.